Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka rapat anggota tahunan RAT ke-12 tahun buku 2022 KSPPS BMT Belakang Tasi. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar yakni Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang kali ini diwakili oleh Bapak Ade Marjoni Esos, bagian pengembangan kewirausahaan. Yang kami hormati Bapak Camat Padang Barat yang kali ini diwakili oleh Bapak Zal. Yang kami hormati Bapak Lurah Belakang Tasi, kepada Bapak yang kami hormati Ketua KSPPS BMT Belakang Tasi beserta jajaran dan pengawas KSPPS BMT Belakang Tasi dan anggota KSPPS BMT Belakang Tasi dan tamu undangan yang berbahagia. Di mana langit menjadi terang, berita jauh di balik awan. Agar hati menjadi sejuk dan tenang, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa oleh Qori'ah Wira Yudita. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Qori'ah kita, Wuri Julita, yang telah melakukan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa. Semoga acara kita pada hari ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya sambutan oleh Ketua KSPPS BMT Belakang Tasi kepada Bapak Dr. Andes Zulkifli Aziz Temum. Kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi zidni ilmu warzuqni fahma wa bima madin nabi wa rasul. Saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan tugas keorganisasian kita, yakni RAT tahun buku ke-12 tahun 2022. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir dan dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah buat kita semua. Jadi saya ingin semua kita, kerja keras kita semua telah kita lalui lakukan dengan berat, tapi jangan di akhir ini saya membawa salah seorang tim kreatif terbaik kami ini. Saya kira tidak ramai, tapi tidak apa-apa, sorotnya ramai-ramai saja. Ya, nanti akan kami keluarkan di YouTube. Jelas serius, itu sengaja kita bawa. Tapi memang saya mohon maaf kepada seluruh anggota, belakangan ini saya sangat sibuk. Saya minta Pak Mukhlis yang menceknya sampai PD saja tidak ada. Mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Anggota yang saya hormati, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada anggota. Bagaimanapun juga kejadian hari ini adalah kerja keras kita semua. Saya mengecek di laporan itu, saya kontak manajer, kenapa ini tidak dibuat dalam laporan. Beliau minta kepada saya sampai saja secara lisan Pak Zul. Misalnya kerja keras manajer dan tim dan seluruh anggota membuahkan hasil kita KSPPS terbaik nomor 2 Kota Padang. Tidak kejaringan. Saya kira aplaus untuk manajer dan tim. Ini bukan berlebihan Pak Kadis. Bagi belakang tansi, prestasi penghargaan memang tidak menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama bagi belakang tansi adalah bekerja jujur, bekerja keras, cerdas, dan sesuai aturan. Itu menjadi target. Saya tidak pernah memerintahkan kepada manajer dan pembukuan untuk mendapatkan piagam, tapi bekerjalah sesuai ketentuan. Itu yang menjadi kita di belakang tansi. Tapi tentu kerja keras, cerdas, dan ikhlas berbuah hasil dengan dapatnya prestasi itu. Tapi saya menantang manajer ini, tahun depan harus lebih baik pada tahun sekarang. Sebab jika tahun depan sama dengan akan merugi kita sebagai umat. Cara lebih juara lain, mana? Karena juara 2 tahun depan harus juara 1. Bagaimana caranya? Kerja keras. Tidak mungkin. Manajer di tempat lain, pembukuan di tempat lain sama juga dengan kita. Tidak usah Pak Zulana ketua, kalau hanya akan seperti biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang Pak Kadis melihat di belakang tansi fenomena kita berbeda dengan KSPPS lain. Saya tadi di WA oleh Pak Mukhlis, diberikan masukan oleh Pak Mukhlis berbagai hal. Mungkin Pak Lurah baru 6 bulan di belakang tansi langsung disuguhi dengan juara 2. Besok kita masih depan juara 1 Pak. Tidak usah Pak Sapardi Lurah. Apa yang ingin kita maksud? Sebenarnya potensi ekonomi belakang tansi itu besar Pak. Tapi memang saya mohon maaf, betul kegiatan saya sangat banyak, sangat luar biasa. Ini tidak tercover. Banyak pengusaha-pengusaha yang ada di belakang tansi yang belum kita garap. Yang kita sibuk hanya dengan simpan pinjam 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sementara potensi ekonomi lain besar. Banyak hal-hal lain. Dan Cia ini adalah manajer ketiga di belakang tansi Pak. Dan beliau bekerja keras, tapi belum maksimal. Ini harus kita optimalkan ke depan. Saya sudah bicara dengan Pak Mukhlis tadi malam di telepon. Ini harus kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan. Kecuali kita berada di tempat yang sangat marasmus, tidak punya ekonomi baik, KJKS-nya biasa-biasa. Kita berada di lumbung uang.
Ya saya telah data itu, saya juga sampaikan kepada Pak Lurah, potensi ekonomi belakang masih luar biasa. Makanya sekarang mau tidak kita anggota ini, mau tidak kita pengurus ini, mau tidak kita manajer ini bekerja luar biasa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kira harus mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sampaikan kepada kita semua, NPL kita, NPL itu adalah tingkat kemacetan, Pak. Sekarang NPL namanya. Berangkakan 12,93. Jika Pak Kadis tentu punya data, ini mungkin NPL terendah di Padang Barat, mungkin juga termasuk NPL yang cukup masuk 5 besar di Kota Padang. Ini kerja manajer kami, Pak, luar biasa, pembuktian luar biasa, bisa NPL seperti itu. Tapi saya nggak puas dengan 12 ini. Saya tantang, saya baca itu SAU ke depan direncanakan 16 juta, saya tidak mau. Harus nanti kita rombak di revisi. Sebab kita pernah mencapai kejayaan itu SAU kita 35 juta. Kalau kemarin kita bisa jadikan COVID menjadi alasan tidak bisa bergerak, sekarang memang ekonomi dunia memburuk, ya kan? Ekonomi dunia memburuk tentu berpengaruh, tapi nggak ada salahnya manajer punya target lebih dari 16 juta. Sekarang di rencana RPWK itu saya 16 juta, nanti kita coba revisi, tapi tentu nanti kita mengesahkan itu. Ya kalau 16 juta, estimasi SAU, saya berharap 20 paling kecil dicapai tahun depan. Hari ini, SAU kita hari ini berkisar berapa juta untuk manajer, saya ada dikasih 15 juta, tercapai dengan baik. Tepuk tangan manajer dan pengelola. Tercapai dengan baik. Saya kan ketua Puskopsa Kota Padang, tahu betul beragam perkooperasi yang ada di Kota Padang. Kita impus dari Puskopsa uang hanya belakantasi manajernya penakut, Pak. Saya katakan belakantasi saya ketuanya, ini ada uang 100 juta, tidak mau apa. Dia pernah kesalurkan hanya nyawa dan awak. Ke depan tidak bisa. Ada rencana dalam kerja saya sebagai ketua Puskopsa itu, insya Allah kalau ini berjalan lancar, ini Pak Kadi catat, ada pihak ketiga yang bermarkas di Hong Kong telah melakukan beberapa kali pelatihan. Kita undang SIA juga beberapa kali pelatihan. Kalau ini sukses, Puskopsa akan dapat kucuran dana 18 miliar, belakang masih prioritas. Sekarang dia telah 2 kali ikut pelatihan Sekastimula dan juga pembukuan. Yang kami benahi itu adalah manajemennya, Pak. Dan juga nanti pada satu ketika, jika dinas tidak mampu mengimpos pembiayaan, Puskopsa berupaya, ini bukan promosi sebagai ketua Puskopsa, Pak, kita akan berupaya seperti itu. Jadi manajer dan pembukuan belakantasi juga ada beberapa kooperasi rutin melakukan pendidikan bagaimana berkooperasi yang baik. Oleh karena itu, saya berharap betul dukungan semua kita, dukungan semua pihak untuk memajukan kooperasi ini. Tentu kooperasi ini baik bukan Pak Kepala Dinas merasakan, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat yang merasakan kooperasi itu adalah anggota. Makanya kedaulatan tertinggi itu di kooperasi adalah di anggota. Makanya pada kesempatan ini saya ingin betul anggota memberikan masukan seperti rancangan yang diberikan oleh manajer. Anggota. Secara hukumnya kehadiran Bapak Ibu adalah sangat menentukan sah atau tidaknya kegiatan hari ini. Salah satu bisa kita mengukur kooperasi itu sehat atau tidak adalah kalau ada kooperasi walaupun asetnya sekian 100 juta bermiliaran, tapi kalau tidak mampu melakukan RAT, kooperasinya sakit. Belakang Tansi tidak pernah tidak melakukan RAT. Sekarang agak terlambat tanggal 30, biasanya sebelum tanggal 10. Kebetulan saya kemarin lama keluar kota, tak bisa, tidak mungkin bertanya kata Pak Ketua. Mohon maaf Pak Kades dan Pak Camat Pak Lurah, ini terlambat memang persoalan pribadi saya yang tidak di Padang di awal-awal Januari. Oleh karena demikian, melihat fenomena lain, saya ingin menyampaikan, nanti akan saya sampaikan laporan, melihat perkembangan kita. Bapak berbangga, kita punya kooperasi yang lain. Pak Kadis nanti akan sampaikan bagaimana kondisi KSPPS di Kota Padang.
dari 104 yang baik tidak cukup lagi 20. Belakang tangsi termasuk yang baik. Termasuk yang baik. Memang struktur yang kita bangun di belakang tangsi itu Pak Kadis memang orangnya atletis. Dia badan ketek tapi sehat. Dia permodalannya seketek, kurangnya seketek tapi sehat. Daripada gemuk banyak penyakit. Modal gadang tapi utang menumpuk. Tagihan tidak ada. Di belakang tangsi MPF bisa Bapak lihat itu dalam angka 12,93. Itu boleh Bapak cek nanti di data yang ada, itu termasuk MPF yang ada. Tapi saya akan minta kepada manajer Bu Cia, tahun depan MPF kita harus di bawah ini. Kita upayakan betul. Kita cari solusi-solusi siapa yang macet dan siapa yang tidak macet itu. Dan bisa dia bergerak dengan baik. Ada lain yang ingin kita sampaikan kepada Pak Kadis sebagai bahan. Kita tidak pernah melakukan pembiayaan tanpa prosedur. Penyakit yang banyak di koperasi-koperasi adalah pembiayaan fiktif. Dipinjam ketika Pak Zul keturunan pinjam. Di belakang tangsi tidak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah terjadi. Ada skema yang kita bangun sebab koperasi itu punya otoritas berbeda dengan satu sama lain. Di belakang tangsi, jika peminjaman mulai dari 4 juta ke atas, itu harus rapat komite. Harus rapat komite. Tidak bisa. Setelah itu harus ada jaminan. Ini agak berbeda. Jaminannya harus nilainya 2 kali di pembiayaan. Memang ini bertentangan juga dengan berbagai koperasi lain juga hasil apa? Kenapa harus pakai pembiayaan? Kenapa harus pakai jaminan? Sebab kita kalau tidak ada jaminan, Pak, memang agak riskan kalau pembiayaan itu besar. Di belakang tangsi itu kita lakukan. Pembiayaan di bawah 4 juta itu bisa langsung dilakukan oleh manajer. Saya lakukan oleh manajer. Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis, Pak Camat, Pak Lurah yang saya hormati, serta anggota yang berbahagia, melihat fenomena hari ini di forum yang terhormat ini, bukan saya takut menakuti, bukan saya ancam mengancam, tidak. Karena Padang Barat adalah zona merah terjadinya bencana, kita tidak tahu kapan terjadi, kita berharap tidak. Maka saya selaku ketua ketua Pusaka Kota Padang telah melakukan kerjasama dengan Mitra Indonesia dengan asuransi Sinarmas. Saya ingin minta persetujuan anggota setiap yang memiliki pembiayaan di KSPS Sulawesi kita asuransikan. Kita asuransikan. Aduh, saya tiga meninggal, tiga dalam setahun, siapa yang akan membayar? Walaupun hutang itu tidak bisa dilunasi kalau tidak dibayar. Tapi alangkah baiknya anggota itu kita asuransikan. Asuransi itu bukan hanya asuransi jiwa, kecelakaan jiwa biasa kita tidak menggunakan itu, termasuk di cover dalam bencana alam. Bencana alam. Makanya saya dengan penuh kerendahan hati memohon kepada seluruh anggota, ini kita jadikan program kita. Telah ada 4 orang anggota kita yang meninggal. Telah kita tagih. Ada orang negara, tidak kuburan gitu. Awak kan ada menjaga dulu, kenapa? Jika banyak seperti itu koperasi kolek. Koperasi kolek. Ini betul murni jika meninggal baik secara normal maupun kebencanaan. Ya kebencanaan ini tidak ada asuransi lain yang mau. Kalau meninggal biasa mau. Makanya kami melakukan kerjasama dengan Mitra Indonesia. Kita biaya sebesar 500 juta untuk survei. Maka muncullah istilahnya koperasi baju tabah yang akan mengayomi seluruh anggota koperasi baik meninggal secara normal maupun kebencanaan. Nilai preminya tidak cukup 200.000, nilai pertanggungjawaban 15 juta. Andaikan misalkan Bapak Ibu hanya meminjam 2 juta, kita tidak mendoakan, mana tahu. Kita asuransikan, terjadi kecelakaan, Bapak Ibu dipotong utang yang ada di KSPPS, sisanya kita kembalikan kepada Bapak Ibu. Saya mohon betul ini menjadi catatan kita. Untuk menjadi program supaya KSPPS ini siapa saja nanti menjadi ketua, dia tetap ada. Dia tetap ada.
di Padang Barat itu Pak Camat, tinggal 3 operasi dari 10 yang ada. Di Kota Padang itu 1 sampai tinggal 22 ya Pak. Nale bango, salah biar nala pesawat. Kenapa? Kenapa menolak itu? Kemarin enak dia, berselimut dia kepada COVID. COVID lah membuat operasi kami hancur. Ada COVID-nya kan juga sana. Saya mohon, ini kan siap hadapan Pak. Saya selalu tegas dengan manajer yang pembukuan. Jangan coba main-main dengan uang. Jangan coba main-main dengan ketentuan. Selama ini beliau memang orang-orang yang bisa kita percaya, tapi saya belum puas dengan kinerja yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Cia dan Kiki selaku panitia yang mengangkat acara. Terima kasih Pak Camat, Pak Kadis, Pak Lurah, seluruh yang hadir. Maafkan saya kalau ada yang tidak pada tempatnya. Terima kasih juga kepada Kori, kepada tim kreatif yang saya undang. Terima kasih untuk semua yang telah berikan atensinya. Kami urang di belakang tansi, kami nasadang otak hari. Kami awak masuk operasi supaya hidup lagi mandiri. Bila itu biodaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua KSPPS BMT Belakang kepada Bapak Dr. Andes Zulkifli Aziz Tembung yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita minta dari Bapak Satriadi kepada Bapak Safati Esa kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ahyana badana matana wali yusur. Syarul la ilaha illallah wa syarul anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis Koperasi yang dipimpin oleh Bapak Ali Mana. Dihormati Bapak Camat Padang Barat yang dipimpin oleh Bapak Kasih Kesos yaitu Pak Samsuri Rizal SA. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus KSPPS Kelurahan Batansi sekaligus Ketua LPM Kelurahan Batansi. Jadi jangan lupa Ketua LPM-nya kan undang ya Pak Ketua. Serta para undangan yang hadir pada acara rak tahun kita pada tahun ini. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula Hotel Dewasa yang sama-sama kita ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami dari kelurahan cukup bangga tadi. Kira-kira 4 bulan. Ya, berkira 3 bulan 4 bulan lah. Saya duduk sebagai lurah di Kelurahan Batansi, saya disuguhkan juara 2 KSPPS Sekota Padang. Alhamdulillah kami kesempatan hadir untuk menerima hadiahnya di Palantang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua. Juga terima kasih diucapkan kepada Sia, Service Manager Kiki yang telah mengangkat acara ini. Alhamdulillah acara kita sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Padang, jadi tidak ada molornya. Alhamdulillah kita masih di bulan Januari Pak ya Kabisen. Jadi semuanya sudah berjalan dengan kepadanya. Kami ingatkan di sini sedikit Pak Ketua. Dalam KSPPS ini kita coba mencari inovasi baru. Seperti Pak Ketua tadi, potensi-potensi banyak di Kelurahan Batansi. Jadi silakan hubungi. Sekarang di Kelurahan Batansi banyak pengusaha-pengusaha yang bisa kita tarik nanti penyimpanannya ke KSPPS baca. Kalau tidak temu titik kita jalan berdua aja. Kita majukan KSPPS. Perlu kita bentuk seperti bank lah. Ada yang asetnya melebihi FM lah. Jadi sama-sama kita majukan nanti KSPPS Batansi karena di Padang Barat ini seperti kata Ketua tadi tinggal 3 kelurahan lagi yang punya KSPPS. Selebihnya sudah tak tahu di mana lagi. Bagaimana kasusnya nih Pak Kadis? Apakah ini hilang begitu saja
atau ada tindak lanjut selanjutnya dari pemerintah kota tentang KSPPS ini? Selanjutnya mengenai KSPPS ini kami ucapkan terima kasih seluruh masyarakat organisasi anggota karena alhamdulillah kehadirannya dibilang sedikit enggak, banyak juga enggak. Alhamdulillah masih mencukupi. Undangan cukup. Undangan cukup. Jadi sudah mencukupi untuk syarat dari pelaksanaan RAP. Alhamdulillah. Jadi tak ada lagi masalah, tak ada lagi nanti. Silakanlah lanjutkan ke pengurusan KSPPS ini mau diapain ke depannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sedikit. Banyak mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Lurah Belakang yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita minta kata sambutan dari Bapak Camat Padang Barat yang kali ini diwakili oleh Bapak Samsul Rizal SH yang merupakan Kasih Desos Kecamatan Padang Barat. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara RAP KSPPS BMT Belakang Taksi hari ini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis Koperasi atau yang mewakili, kemudian Bapak Lurah selanjutnya yang teristimewa Bapak Ketua KSPPS BMT Belakang Taksi dan juga yang sebagai Ketua LPR Belakang Taksi. Kemudian teristimewa juga manajer KSPPS BMT Belakang Taksi karena telah dapat mengadakan RAP pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu anggota koperasi SPPS BMT Belakang Taksi. Izinkan kami menyampaikan maaf dari Bapak Camat karena hari ini tidak dapat hadir bersama kita karena ada acara lain. Jadi kami ditelepon oleh beliau agar dapat mewakili beliau menghadiri acara di Belakang Taksi ini. Alhamdulillah kami sanggupi dan kita dapat bersama hari ini. Kemudian kami dari kecamatan sangat mengapresiasi kegiatan dan keberadaan SPPS BMT Belakang Taksi ini. Apalagi tadi sangat senang ya kami mendengarkan laporan dari Bapak Zul tadi menceritakan tentang BMT Belakang Taksi ini. Alhamdulillah beliau termasuk salah seorang tokoh motivator yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Tadi telah disampaikan juga beberapa poin keberhasilan BMT Belakang Taksi dan kita bersyukur karena sampai saat ini BMT Belakang Taksi ini dapat bertahan. Kemudian kita juga cukup bangga ya karena tadi disebutkan KSPPS BMT Belakang Taksi juara 2 ya di Kota Padang ya Pak Dul, KSPPS di Kota Padang.
alhamdulillah itu sebagai bukti keberhasilan dari perjuangan kita semua, terutama pembina dan manajernya, beserta seluruh anggota koperasi tentunya. Bapak Ibu, seharusnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Zul tadi, KPS PPS BNT Transaksi tidak hanya bisa mencapai keberhasilan seperti saat ini, seharusnya lebih. Karena apa? Karena Kelurahan Belakang Tangsi ini berada di pusat kota, pusat perekonomian Kota Padang. Ya, orang yang dari luar kota, dari pinggir kota, pergi ke pusat kota untuk berusaha, ikut mengakses beraktivitas untuk memajukan ekonomi. Apalagi kita yang berada di masyarakat yang ada di belakang Tangsi. Jadi sangat sayang seandainya masyarakat belakang Tangsi tidak dapat berperan lebih. Dan satu lagi yang perlu kita ingatkan kepada kita bersama, bahwasanya semua anggota koperasi, terutama anggota KSPPS BNT Belakang Tangsi itu adalah orang-orang yang mempunyai harapan dan semangat yang tinggi. Karena dengan usaha yang dia miliki, dia berharap ikut memajukan dunia ini, terutama ekonominya rumah tangganya, dengan ikut serta menjadi anggota KSPPS BNT Belakang Tangsi. Tentu saja harapan mereka akan terwujud, bisa diwujudkan melalui fasilitasi, bantuan dan dukungan dari koperasi ini. Jadi kita berharap pengurus manajer BNT Belakang Tangsi dapat berbuat lebih untuk kesejahteraan seluruh anggotanya, sehingga dapat lebih membanggakan baik bagi pengurus, anggota, dan kita semua di Kecamatan Padang Barat. Jadi Bapak Ibu, kita berharap kami dari kecamatan, terutama pada ketua, pengurus, manajer, dan seluruh anggota, kiranya dapat bersama-sama bahu-membahu untuk ikut memajukan koperasi BNT Belakang Tangsi ini. Dan satu poin lagi yang bisa kami catat, bahwasanya tadi ketua menyebutkan mengadakan kerjasama dengan asuransi. Nah, itu saya pikir mungkin menurut sepengetahuan kami, satu-satunya koperasi BNT yang mempunyai backup asuransi bagi setiap anggota koperasi yang melakukan peminjaman, dan itu akan membackup juga atau menyelamatkan juga koperasi itu sendiri. Kita sangat berterima kasih kepada Pak Zul dengan segala upayanya tersebut. Semoga kedepannya lebih sukses. Baiklah Bapak Ibu, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat berjalan dengan sukses, dan kedepannya juga membawa koperasi ini lebih sukses juga, terutama untuk meningkatkan ekonomi bagi para anggotanya. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat sudah sangat memotivasi kita bersama untuk meningkatkan koperasi maju ke depannya. Begitu juga dengan Bapak Lurah, apa harapan dari beliau hendaknya dapat terwujud. Ditambah lagi dengan Pak Camat atau yang mewakili, itu sangat memotivasi kita bersama ini. Mungkin dari sambutan bapak-bapak yang terdahulu sudah sangat cukup, tapi izinkan juga kami menambahkan beberapa poin mengenai
perkembangan kooperasi mulai dari awal sampai untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena itu Pak Ketua, sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam maaf seperti yang sudah Bapak Ketua bilang tadi dari Bapak Kadis Pak Ferry itu kebetulan teman satu sekolah dengan Pak Ketua itu. Pak Ferry juga berpesan kepada saya tolong disampaikan betul. Beliau berhalang hadir. Kalau dapat sebenarnya beliau ingin di sini karena ingin juga berjumpa dengan Pak Zul sebagai Ketua KSPPS BNP Belakang Tangsi. Karena beliau ada pekerjaan lain juga yang langsung dari instruksi Bapak Wali Kota untuk penilaian inovasi daerah, yaitu Pangku Bimbing. Itu penilaian dari Kemendagri. Kalau dapat Kota Padang juara, itu akan dapat lagi penghargaan dari Kemendagri untuk Kota Padang. Tadi ada acara pas kebetulan jam 2 juga. Sebelumnya pagi mungkin ada acara live di Padang TV, makanya dibatalkan dan digantikan oleh dinas lain. Kalau tidak salah dinas perhubungan. Jadi untuk acara di centernya beliau langsung yang hadir. Untuk itu mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dari Bapak Kadis mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan arahan atau beberapa hal yang dirasa perlu bagi perkembangan kooperasi ke depannya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami Ade Marjoni. Kebetulan saya di bidang pemberdayaan UKM. Jadi untuk kooperasi sedikit banyaknya Pak. Kalau adu-aduan salah harap dimaklumi sampai perkooperasian. Karena kami juga baru di kooperasi yang lama di UKM. Baiklah Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Padang Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Belakang Tangsi. Selanjutnya pada Bapak Ketua KSPPS BNP Belakang Tangsi beserta jajaran, Bapak-bapak pengawas, Bapak Ibu pengurus, pengelola sekalian, manajer KSPPS BNP Belakang Tangsi, dan teristimewa kepada anggota KSPPS BNP Parambasi. Karena maju mundurnya sebuah kooperasi itu tergantung kepada anggotanya. Walaupun sebab Pak Zul sangat kuat, sangat ingin memajukan kooperasi, tidak bisa sendiri kalau bukan anggota yang memajukannya. Baik itu simpanan pokoknya dipenuhi, simpanan wajibnya dipenuhi, apalagi pembiayaannya. Jangan sampai ada yang menunggak. Karena modal kooperasi itu dari anggota sendiri. Karena kooperasi itu berbadan hukum, dikelola sendiri oleh anggota. Jangan terlalu banyak mengharapkan bantuan-bantuan, apalagi dari pemerintah. Mohon maaf ya Bapak Ibu semua, karena itu sangat kurang sekali. Makanya seperti yang Pak Zul bilang tadi, mungkin ada dari Hong Kong ya Pak Zul. Kalau ada dana tersebut dapat sebanyak 18 miliar, itu mungkin ke KSPPS Belakang Tangsi yang lebih utamakan Pak Zul. Itu sangat kami apresiasi sekali kepada Pak Zul sebagai Ketua KSPPS BNP Belakang Tangsi. Baiklah Bapak Ibu semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya RAT ini sangat perlu kita lakukan setiap tahunnya. Setiap tutup tahun buku anggaran akan masuk ke tahun berikutnya. Seperti yang Pak Zul bilang tadi, itu biasanya 1 minggu setelah tutup buku langsung diadakan RT. Karena ini mungkin ada keterlambatan juga dari Pak Zul, ada keperluan lain, itu harap dimaklumi juga. Karena Pak Zul mungkin ada pekerjaan yang penting juga yang lain dikerjakan Pak Zul. Ini untuk kepentingan bersama juga ya Pak Zul. Nah, mudah-mudahan seperti itu hendaknya.
Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 9 itu mengenai RAT, itu wajib. Untuk menandakan koperasi sehat tidak sehatnya itu tergantung RAT tadi. Selambat-lambatnya itu sebaiknya itu 7 hari setelah tutup tahun buku itu wajib dilaksanakan RAT. Dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tutup tahun buku itu juga bisa dilaksanakan RAT. Tapi di sana kita bisa melihat apakah koperasi itu sehat atau tidak dari tergantung RAT berapa lama dia melaksanakan RAT, itu jelas bisa kita nilai koperasinya seperti apa, tergolong ke dalam kategori apa. Tapi ini sangat diapresiasi sekali bagi koperasi KSPPS belakang tangsi ini, termasuk seperti yang Pak Zul bilang tadi, nomor 2 di tingkat Kota Padang. Itu sangat bagus sekali Bapak Ibu semua. Itu berkat kerjasama Bapak Ibu semua, karena itu penilaiannya dilihat dari simpanan wajibnya, simpanan pokoknya, termasuk pembiayaannya. Semua dilihat di sana, dinilai di sana. Bagaimana karakter anggotanya masing-masing anggotanya. Seperti itu. Sangat banyak sekali kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Tapi alhamdulillah belakang tangsi sangat bagus. Sesuai janji Pak Zul tadi, untuk tahun sekarang harus nomor 1. Bukan begitu Pak Zul? Iya Pak. Iya. Harus mengejar lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya. Kalau sudah dapat nomor 1, kita bagaimana cara mempertahankannya, kan begitu Pak Zul. Nah, itu harus kita pertahankan. Dan untuk lebih ditingkatkan lagi keanggotaannya. Kalau misalnya seperti yang Pak Lurah bilang, Pak Camat bilang juga ini, belakang tangsi ini cukup apa? Cukup banyak tuh pengusaha-pengusaha. Bagaimana kita menggait orang-orang tersebut, pengusaha tersebut menjadi anggota di KSPPS belakang tangsi ini, supaya dia bisa menanamkan modal di KSPPS kita. Untuk itu kita pun bisa melakukan pembiayaan yang lebih besar lagi. Seperti yang Pak Zul bilang tadi, bisa di atas 10 juta, di atas 20 juta, bisa seperti itu. Tidak berhitung pembiayaan 4 juta saja, 10 juta saja, tidak. Kalau sudah banyak modal bisa besar pembiayaannya Pak Zul. Seperti itu. Begitu juga dengan subsidi margin ada ya Pak Zul di sini. Alhamdulillah juga. Semua anggota koperasi di sini dapat fasilitas subsidi margin. Tapi terkhusus itu untuk UKM. Ini rata-rata anggota UKM ya Bu. Rata-rata UKM. Jadi setiap anggota yang UKM bisa menikmati fasilitas subsidi margin. Seperti yang kita ketahui bersama, itu mengenang-enang lihat apa Zul? Untuk 0 sampai 5 juta itu 0 marginnya. Marginnya ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM. Sedangkan untuk 5 sampai 10 juta itu marginnya 18 juta, yang 10%-nya ditanggung oleh pemerintah. 8% pelaku usaha yang melakukan pembayarannya. Kan kecil juga itu Bapak Ibu dibandingkan bank-bank konvensional lainnya atau koperasi konvensional lainnya. Seperti itu. Nah, itu kan sudah suatu fasilitas bagi kita semua, bagi anggota koperasi. Sangat menguntungkan sekali, jangan sampai kita terjerat rentenir. Karena rentenir itu sangat berbahaya. Kami bukan melarang-larang, tidak, itu tergantung Bapak Ibu semua. Tapi Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga bagaimana tersiksanya kita kalau berhutang kepada rentenir, setiap hari ditagih. Seperti itu, dan bunganya pun berlipat-lipat. Jadi pemerintah mengeluarkan subsidi margin untuk mengantisipasi itu, supaya kita ini tidak lagi terjerat hutang yang lebih besar lagi. Maka manfaatkanlah koperasi. Untuk itu bergabunglah dengan koperasi, karena koperasi ini jelas tujuan utamanya mensejahterakan anggota, tidak mensejahterakan pengurus. Kenapa Zul? Anggota yang disejahterakan. Seperti itu, makanya dari itu ajaklah teman-teman, kenapa kita kalau ada yang pengusaha ikut sebagai anggota koperasi di kelurahan kita. Ini ada di kelurahan belakang nasi, yuk Pak, mau gabung dengan kita. Bukan hanya dia melakukan pembayaran, mungkin dia juga invest kepada koperasi kita. Kalau dia seorang pengusaha, kan banyak tuh di belakang nasi ini pengusaha toko-toko. Dia bisa invest, ibaratnya dia bisa nabung di koperasi tempat kita. Jadi kita pun sebagai anggota bisa menikmati biaya yang ada di koperasi tersebut. Selanjutnya itu seperti yang Pak Zul bilang tadi,
Itu bagaimana untuk meningkatkan pengembangan ini tergantung kepada pengurus, anggota. Ini sangat baik sekali pembinaan yang dilakukan oleh ketua terhadap pengurusnya. Jadi bagaimana anggotanya lagi menjalankan koperasi itu. Jadi janganlah sering-sering pengurus itu baru, kan seperti itu. Jadi harapan kita di sini untuk memajukan koperasi ini, tentu kita bekerja sama anggota dengan pengurus, pengurus dengan anggota, jadi ada timbal baliknya. Jangan pengurus-pengurus saja yang selalu menganang-anang kepada anggotanya. Anggota pun harus aktif, beraktif. Kalau ada saran, masukan atau inovasi-inovasi, tolong sampaikan secepatnya kepada pengurus. Seperti itu. Selanjutnya ini seperti yang dibilang Pak Zul juga tadi, ini ada MOU juga Pak Camat sudah menyinggung juga. Itu sangat bagus sekali kalau memang itu berjalan, Pak Zul. Sangat membantu sekali kepada anggota kalau ada asuransi itu. Karena kita kan tidak tahu namanya pembiayaan itu kan wajib bayar, Bu. Karena kita tidak diasuransikan. Jadi kalau kita memang sudah meninggal, anak keluarga kita wajib bayarnya. Nah, jadi kadang-kadang coba juga diminta, anaknya minta ke suami, minta ke istrinya. Jadi kebubukan itu tidak jawaban yang bagus. Nah, jadi itu akan mematikan koperasi perlahan-lahan tapi pasti. Demikian Pak Zul? Jadi bagaimana kalau sudah kita asuransikan, itu semua aman. Apapun yang terjadi pada anggota koperasi semua dijamin oleh asuransi. Tapi dengan syarat semua persyaratannya harus dipenuhi. Simpanan wajibnya harus dibayar tepat waktu, simpanan pokoknya juga begitu, dan pembiayaannya juga harus dibayar tepat waktu sebagaimana sudah kita sepakati bersama dengan koperasi itu. Nah, kalau di sini mengenai UKM, itu UKM kan Bapak Ibu juga sudah tahu semuanya. Apalagi menyangkut subsidi margin, itu UKM wajib punya NIB. Bapak Ibu sudah punya NIB semua. Karena syaratnya untuk menikmati subsidi margin itu kan NIB. Dan itu NIB itu bisa difasilitasi oleh tenaga pendamping kami di Kelurahan. Di Kelurahan belakang Tangsi ada ya Pak Kelurahan, tenaga pendamping kami ya, Sinta ya. Nah itu bisa melalui Sinta. Karena kan pengurus KSPPS kan berkolaborasi lah dengan tenaga pendamping untuk kepengurusan syarat-syarat untuk penerima subsidi margin tersebut. Dan untuk kedepannya di 2024 ini akan diwajibkan NPWP. Gunanya apa? Karena kalau kita sudah punya NIB, sudah punya NPWP, apabila nih ya Bapak Ibu semua, apabila ada bantuan-bantuan dari pemerintah atau dari pihak manapun juga, itu harus terdaftar NIB dan NPWP-nya. Karena itu syarat utama. Jangan kalau kita membuat NPWP, jangan takut kita kena pajak. Kalau kita kena pajak itu minimal transaksi kita per bulan 5 juta baru dikenakan pajak. Itu jelas. Jadi jangan takut Bapak Ibu seketik membeli NIB pajak, jangan takut, tidak. Memang petugas pajak datang ke rumah karena dia tidak tahu kita tidak ada transaksi. Tapi kalau kita sudah menjelaskan, dia akan tidak meminta pajak kepada kita. Karena kita pelaku usaha semua nih. Kalau pelaku usaha memang kalau sudah transaksi di atas 5 juta, itu pajak juga dibayar Ibu. Karena jalannya pemerintah itu kan tergantung pajak itu sudah jelas. Dari pajak pula semua lingkup masyarakat dimanapun di Indonesia ini dari pajak pula berjalannya. Baik dari itu persarana jalan, lampu jalan, pula tentang fasilitas umum itu pajak yang membiayainya. Nah, maka dari itu untuk 2024 itu mungkin akan diwajibkan pajak karena itu menyangkut semua kebutuhan apapun dari pusat nantinya akan dilihat secara secara online di sistemnya. Itu akan terkoneksi ke pusat langsung. Seperti yang kemarin dari bulan April sampai bulan November kami adakan pendataan UMKM. Ada nggak bapak-bapak ibu-ibu yang sebagai pelaku usaha didata oleh enumerator namanya, pencacah? Ada bu? Tidak? Tidak ada datang ke tempat ibu. Nah, itu didata, itu gunanya untuk diinputkan ke sistem pusat, ke Kementerian Koperasi UKM. Jadi apabila besok ada misalnya seperti yang lalu-lalu di tahun 2020, 21 sama 22 kemarin ada BPUM itu bu, bantuan usaha dari BPUM, bantuan
bantuan modal usaha dari presiden itu namanya Bu. Seperti di tahun 2020 itu kan ada sebesar 2.400.000 per pelaku usahanya. Terus turun di 2021 itu sebesar 1.200.000. Tapi mungkin kuotanya bertambah Ibu-ibu. Di tahun 2022 kemarin mungkin turun lagi 600, tapi kuotanya ditambah lagi. Mungkin uangnya sebanyak itu, orangnya penerima banyak, makanya dikurangkan Bu. Seperti itu. Jadi kalau data sudah ada di sana, jadi pemerintah pusat itu tidak pusing-pusing lagi minta data ke kelurahan ya Pak Lurah. Karena kan susah itu, minta data ke kelurahan, kalau Pak Lurah minta tolong sama RT juga sama RW juga. Nah, jadi begitu tidak sampai sasaran Bapak Ibu. Kalau sudah ada data itu, jadi pemerintah pusat itu tahu, dilihat aja dari sistemnya. Oh ini, ibu ini batas ini dapat, ibu ini batas ini dapat. Seperti itu, karena di sana dilihat omset usahanya. Berapa omset usahanya per bulan. Jadi dari sana pemerintah pusat bisa melihat siapa-siapa yang akan diberikan bantuannya. Mohon maaf kalau minta data ke RT, ke RW kadang kan sebelah mana malah sih dia data sama RT sama RW ini Bu. Kebanyakan kan seperti itu, mudah-mudahan rekam itu tidak akan seperti itu kan. Jadi kalau sudah ada langsung dari data kita kirimkan ke pusat, bisa menentukan kita tidak bisa apa-apa lagi. Jadi dia si A, jadi dia si B lah jalan kurang Ibu. Jadi tinggal menyalurkan saja ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah cuma menginputkan saja ke sistem lain. Jadi seperti di Dinas Koperasi UKM menginputkan saja ke sistem nama-nama UKM-nya. Pemerintah pusat kalau memang ada bantuan untuk kedepannya, dia akan langsung menentukan orang-orangnya, tidak perlu lagi minta data ke bawah seperti yang lalu-lalu sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mengenai pelaku usahanya. Sedangkan untuk KSPPS ini memang di Kota Padang ini sudah jauh berkurang dari 104 kelurahan. Oh kemarin ini sudah tercatat Pak Zul 64 lagi Pak Zul. Iya 64, dan itu juga sudah dapat fasilitas di subsidi madinah 64 KSPPS itu. Itu pun sudah susah-susah payah lah mereka, karena memang pemerintah daerah tidak lagi menanggung untuk honor pengurusnya Pak Zul. Dia tergantung SPPD, karena memang benar sebuah koperasi itu kan merupakan badan usaha yang dikelola oleh koperasi itu sendiri Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mengembangkan koperasi itu, meningkatkan koperasi itu, memajukan koperasi itu tergantung dari koperasi itu sendiri. Jadi tidak ada lagi dari bantuan dari pemerintah daerah seperti itu gambarannya. Jadi bagaimana kita mengembangkan koperasi, maju mundurnya koperasi tergantung koperasi itu sendiri. Yang membiayai koperasi itu sendiri juga koperasi itu juga. Baik pengurusnya, pengelolanya, manajernya dibiayai dari dana koperasi itu. Jadi bagaimana seperti Pak Zul bilang tadi, mudah-mudahan ini dapat tercapai semua, dapat bantuan dana yang 18 miliar, juga dapat MOU lah dari Sinarmas. Mudah-mudahan seperti itu yang ada Pak Zul. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan KSPPS Kelurahan Akuntansi ini bisa maju ke depannya, bisa lebih baik lagi dan bisa menambah anggota yang lebih banyak lagi, lancar dari segi keuangannya, baik simpanan wajib, simpanan pokok dan pembiayaannya. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik di tahun ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023 di Hotel Rangkaya Basar, rapat anggota tahunan tahun buku 2022 KSPPS BMT Bertangtangsi secara resmi kami buka. Terima kasih. Salah janggal mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Seorang pengurus kita 2 periode berturut-turut menjadi bendahara KJKS pada masa lalu. Beliau adalah Pak Haji Khairul Khadir. Beliau 2 periode menjadi bendahara. Beberapa waktu yang lalu, hari Minggu kalau tidak salah saya, beliau mendorong kita dari segenap keluarga besar KSPPS Bertangtangsi berduka mendalam atas musibah itu. Semoga beliau diampuni segala dosanya
diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menempuh percobaan ini. Marilah bersama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum. Mari bersama-sama kita lapaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Selesai. Pak Kadis, Pak Camat, Pak Lurah yang kami hormati, Pak Khairil adalah salah seorang tokoh masyarakat Pakantansi. Beliau juga 3 periode menjadi ketua masjid. Beliau juga bendara KSPPS. Makanya saya menyampaikan duka mendalam waktu itu saya lagi di Jogja, tidak bisa menghadiri. Saya mengajak besok atau tertentu KSPPS lengkap bisa bertakziah ke rumah almarhum. Semoga apa yang kita bacakan disampaikan Allah kepada almarhum. Semoga almarhum tenang di alam sana dan ditempatkan pada surga terbaik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena radio Rutinawak, ya saya dalam minggu ini beberapa kali hadiran. Saya minta juga kepada Bapak Ibu kita sederhanakan tapi tidak mengurangi rukun dan syarat. Apa yang saya maksud? Kalau kita ikuti prosedur yang ada dalam buku ini, mungkin kita tidak hanya maghrib, mungkin sampai isya di sini, ya, sampai isya di sini kita bacakan tatib dan segala macam. Oleh karena itu, yang penting ada laporan pengawas, ada laporan pengurus, ada nanti pengesahan seperti kita sebutkan, dan nanti ada pengesahan. Oleh karena itu saya selaku sepakat menyambut sidang atau diganti, sepakat. Saya terima amanah ini sebagai pimpinan sidang. Sidang pertama pembacaan tata tertib dan laporan-laporan resmi kita buka. Sudah jalan. Bapak Ibu sekalian anggota KSPPS yang saya hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Camat, dan Pak Lurah termasuk saya, secara ketentuan rakyat sah diundang 30 orang, oleh CIA hadir lebih dari 30 orang. Artinya tidak ada lagi tuntutan hukum di belakang hari, rakyat sah kita lakukan. Oleh karena itu, karena saya tadi sepakati untuk memimpin sidang, maka saya ingin mendapat persetujuan dari Bapak Ibu. Silakan dilihat bukunya Bapak Ibu. Kalau tenggalangan buku saya kan TV. Apakah Bapak Ibu akan saya bacakan tata tertibnya, atau Bapak Ibu baca saja di buku yang ada, sampaikan ke saya mana yang tidak disetujui, atau saya baca satu persatu. Mana yang kita pilih? Lanjut aja Pak. Lanjut, nanti kita bacakan juga. Jangan nanti nanti semua sudah percayakan kepada Bapak Ibu, rancangan tatib rapat anggota tahunan RAT KSPPS BMT Pakantansi tahun buku 2022 mulai dari pasal 1 sampai pasal penutup. Tolong saya kasih waktu agak 2 menit Ibu baca, nanti saya ketuk palu setuju atau tidak. Silakan baca. Kalau dibaca itu kan satu, kok Pak Camat agak jauh itu berapa kali lah, jangan terus. Kita ini Pak Kadis yang mana dari itu buka depannya. lanjut. Ibu ada yang dipertanyakan tentang ketentuan? Tidak. Tidak. Tidak, lanjut. Sepakat kita bahasanya tatib yang telah dirancang oleh panitia bisa diterima oleh anggota RAT. Bisa? Bisa. Kita masuk kepada yang kedua, yakni LPJ tahun buku 2022 oleh pengurus. Ini akan saya menyampaikan sendiri, maka pimpinan sidang dialihkan kepada Pak Muklis. Silakan, saya menyampaikan laporan pakai PowerPoint. Dia nggak kayak aku pasti saya. Nah, pakai PowerPoint. Apanya ada sih ya? Preskripsi. Ada. Tidak ada. Robi, kita mulai. Saya berdiri Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta kepada Pak Ketua untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kita bersama. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, anggota peserta dan yang saya hormati, Ibu bisa baca di slide kami. Laporan pertanggungjawaban pengurus KSPPS BMT Berkantansi tahun buku 2022. Laporan tahunan KSPPS BMT Berkantansi terdiri dari 1. Bidang kelembagaan, bidang usaha, bidang permodalan, bidang laporan keuangan, evaluasi, rancangan kerja, rencana anggaran, dan pendapatan koperasi. Penutup itu sistematika pelaporan. Betul ya? Siap? Betul seperti ini langsung. Ya. Bab 1 kelembagaan, identitas koperasi tetap, nama koperasi KSPPS BMT Berkantansi tetap, badan hukum bisa Ibu baca sendiri tetap, tanggal berdiri 2011 tetap, alamat tetap, izin usaha bisa Ibu baca sendiri. Lanjut, keanggotaan bisa Ibu baca, ada penurunan keanggotaan ini. Tahun lalu 2024, tahun sekarang 2022 berkurang 2 orang karena pindah domisili. Dan mungkin lo tanya skor, ya kan? Tapi ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, kita berupaya untuk meningkatkan keanggotaan ini. Ya, usia ya. Salah, lanjut. Susunan pengurus, pengawas dan pengelola tahun 2022. Pengurus Ketua Umum Zulkifli Aziz, Sekretaris Dennis Muklis, Bendahara Indiyati, SPD. Pengawas Ketua Bermuli, anggota Dinul Islam, anggota Mardiati, pengelola manajer Patricia Sri Dewi Oktaria, Oktora. Nah, pembukuan Kiki Putri AMD. Lanjut. Usaha penghimpunan dana dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat KSPPS BMT Berkantansi, mengembangkan produk penghimpunan dana ke dalam tabungan mudharabah, tabungan wajib pembiayaan, tawaf, sertifikat pendiri. Bapak Ibu, inilah bentuk-bentuk penghimpunan dana yang kita lakukan di koperasi kita. Ini rumit kita membacakannya Bu, tapi ini validasi telah kita lakukan, benar apa yang disampaikan. Ya, maaf Pak Camat. Lanjut, penyaluran dana dalam bidang pembiayaan KSPPS BMT mengembangkan produk antara lain jual beli, murabaha, bagi hasil, mudharabah, jasa, tilawah dan seterusnya, kebajikan, alqad. Ya, ini biasa, tapi alqad ini Ibu agak bertanya kepada kita. Ini adalah pinjaman, misalnya contoh di belakang Tansi mengadakan musyawarah. Kebetulan Pak Lurah belum punya dana cash, bisa dipinjam ke koperasi tanpa biaya. Bisa dipinjam 20 juta, dipinjam 20 juta balik tanpa margin. Itu yang kita sebut dengan kod. Tidak perlu pribadi. Misal Bu iya, anggota sasa masuk kod bisa. Ibu harus melalui prosedur resmi biasa, ya. Tuh. Lanjut, data pembiayaan sebagai berikut, silakan dibaca sendiri di buku Bu ya. Lanjut, ini salah satu masalah yang harus menjadi perhatian utama KSPPS Berkantansi dalam penyaluran dana pembiayaan adalah menekan angka NPF. Seperti yang kita sebutkan tadi, jumlah tunggakan NPF per 31 Desember 2022 adalah sebesar 12,93%. Sebenarnya ini tinggi. Yang bisa diakomodir itu adalah di bawah 5%. Tetapi di 12,93 itu adalah angka terendah sekarang untuk Padang Barat. Nomor 1 terendah Padang Barat. Untuk Kota Padang masuk 5 besar ya Pak Kadis ya. Nah, ada koperasi sekarang 87% MPF-nya. Ada 90%. Ya, itu menunggu inalilahi saja. 12,93 ini saya kira anggota approve surat kepada manajer. Tepuk tangan untuk manajer. Sehingga anggota banyak mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran ke KSPPS. Pak Kadis yang kami hormati, memang Pak Kadis di belakang Tansi kami punya kebijakan sendiri. Kalau di tempat lain, di beberapa koperasi
dilarang PNS meminjamkan seperti itu. KSPPS itu diperuntukkan untuk keluarga miskin, tidak untuk PNS. Di belakang tansi saya anjurkan, malah saya tantang supaya ASN belakang tansi masuk ke SPPS. Kenapa demikian, Pak? Angka kalau untuk di belakang tansi ini berikan kepada rumah tangga miskin seperti yang kita dari pendirian awal itu tidak bergerak, Pak. Malahan kita blok beberapa tempat tidak bisa kita berikan pinjaman karena dia berpikir kita berikan penjelasan ini uang yang harus diutang kecilnya tidak ada. Orang pemiliar mencelup tidak bayi loh, Cik. Kok ke KJKS hari awal lewat bayi loh. Ini terjadi, Pak, itu pada tokoh masyarakat. Makanya di belakang tansi Bapak jangan terkejut kalau mengadakan peninjauan ASN kita bolehkan meminjam. Tidak hanya ruang lingkupnya belakang tansi tapi juga Kota Padang. Itu tidak menyalahi aturan, Pak. Telah saya baca aturannya. Yang kedua adalah pengurus. Di tempat lain pengurus dilarang sebab katanya kalau pengurus meminjam itu gawat. Bagi saya malahan saya anjurkan, masa ini itu pengurusnya. Tapi jika pengurus yang melanggar ketentuan sanksinya 2 kali pengurus dari anggota biasa. Nah, memang saya melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Misalnya Pak Muklis, saya, Pak Dinul. Bisa Pak Dinul sampai sekarang belum minjam, Pak Dinul pengusaha, Pak Peti banyak. Tapi yang mau kena sanksi dulu. Nah, jadi tidak kita lakukan, Pak. Jadi kan kita di koperasi punya kebijakan-kebijakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Lanjut, ini permodalannya, Pak. Tolong dibaca sendiri. Tidak bisa saya menyampaikannya. Kita lanjut. Nah, laporan keuangan. Laporan ringkasan laporan keuangan, laporan laba rugi. Pendapatan kita tahun ini sebesar 64.392 juta rupiah. Seterusnya biaya 48.752.141. Makanya SHU kita tahun ini 15.640.085,01. Artinya itu SHU kita, sisa hasil usaha kita pada tahun ini sebenarnya yang ditargetkan adalah 15 juta, Pak. Jadi melampaui target sedikit, sekitar 600.000 sekian melampaui target. Makanya saya katakan walaupun sebenarnya manajer membuat di rancangan itu SHU tahun depan itu 16 juta, tapi saya menantang lebih dari itu. Sebab kita pernah mendapat SHU itu 35 juta, Pak, awal-awal. Nah, nantilah kita adalah dari ini kan ada perbaikan-perbaikan, nanti kita coba diskusikan dengan manajer, kita tantang manajer ini, Pak, supaya kalau ada SHU itu ada penghasilan. Ya, dan saya yakin dulu pernah kejadian, Pak, Ibu kami ini, Ibu Bu Yed ini, Pak, menantang saya, Bu Yed yang di beliau sebelum beli mobil Innova mau nitip uang ke KJKS, tapi lama betul saya membuat perhitungan ambil Innova loh. Jadi beliau udah katakan saya daripada seli mobil kita taruh di KJKS uangnya Pak Zul, waktu itu sekitar 200 juta nih ya. Tapi karena lambat kita meresponnya, Innova nanti bawa di rumah, KJKS Malpeo. Nah, ke depan ini tidak boleh terjadi, ya hal-hal seperti itu. Memang yang dihitung oleh Bu Cia ini rasional juga, Pak. Kalau uang yang namanya kan uang dipinjam pasti ada marginnya. Kalau uang ini tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat menjadi beban oleh koperasi. Saya memahami itu. Tapi tahun 2023 sampai 2024 saya tantang manajer kalau dapat yang saya Bapak bilang 18 miliar tadi itu, Pak, itu kan baru kerjasama saya dengan mitra. Itu belum tentu pasti dapat. Banyak persyaratan-persyaratan. Maka saya ketua koperasinya Syariah Kota Padang itu sedang kita lakukan kerjasama. Saya minta Cia nanti. Sebab di setiap kami di Puskop 1, Pak, belakang tasi jadi pergunjingan. Pak, ke belakang tasi tidak pernah minjam. Nah, kan kita mencoba orang yang minjam, belakang tasi tidak mau minjam. Nah, tapi ke depan Cia, jangan takut Cia. Orang hebat itu berani juga berspekulasi. Pebisnis kalau tidak bisa berspekulasi, tidak bisa maju. Tapi siap kalau Pak. Ya, insya Allah siap ya. Dan kita secara bicara kita akan melakukan bisnis properti. Ya kalau uang itu dapat. Jadi bagi ibu-ibu yang punya rumah termasuk ketua akan ikut nanti meminjam. Ya. Lanjut, ini modal kita segala macam. Pak Kadis, memang ada sedikit modal awal kita kan 300 juta, Pak. Sekarang telah menjadi 600 juta 81. Artinya ada peningkatan 100% lebih dari modal awal dengan usia 10 tahun. Sebenarnya terlambat, Pak. Ada koperasi di Sidogiri itu berdiri 2016, sekarang asetnya udah 1 triliun. Modal awal hanya harus 100 juta. Bagaimana dia menggarap itu? Ini saya juga akan mengajak Cia studi banding ke sana. Ya.
Jadi beraninya Pak, modal 100 juta kini 1 triliun Pak. Bayangkan awal sampai tahun baru bertambah 300 juta. Iya lambe ya. Nah, makanya Bu kita anjurkan nanti cari teman-teman meminjam tapi yang baik. Jangan kamu cek dulu kawan-kawan. Kalau PNS itu dia suruh Pak. Oke lanjut. Iya. Terus ini silakan Bu baca sendiri. Lanjutan. Dari perbandingan rasio di atas dapat digunakan sebagai dasar penilaian keuangan pengolahan modal bagi KSPPS BMT Belakang Tansi. Dari perhitungan di atas dapat dinilai bahwa keuangan KSPPS BMT Belakang Tansi memperoleh tingkat kesehatan cukup sehat yang telah diterima piagamnya tadi. Tepuk tangan untuk pengelola. Besok sangat sehat lah siap, jangan cukup sehat. Kalau cukup sehat itu ada pernah mesti. Nah nanti sangat sehat. Bilang kepada timnya nanti, ya. Jadi itu Ibu cukup sehat itu dari Ibu ada rumusnya, ada ketentuannya yang kita hitung, baru dapat seperti itu. Ya. Lanjut. Kebijakan akuntansi sistem pembukaan akuntansi ini tidak perlulah, biarlah cia saja ini. Maka saya bacakan apa Ibu. Lanjut. Evaluasi. Ya kan evaluasinya bidang administrasi, bidang organisasi, bidang usaha dan keuangan, ini banyak sekali Bu. Terus ya lanjut ya ada Ibu semua, Bu suruh lanjut terus. Rencana kan ini. Jadi rencana ke depan itu pendapatan direncanakan oleh manajer. Jadi si manajer usul kawan baru mau tasnya. Rencana total pendapatan nanti dengarkan ketua dulu. Direncanakan oleh manajer pendapatan 93 juta. Ya kan sekian, rencana total biaya 77 juta, taksiran laba rugi 16 juta. Saya minta ini digandakan. Kita ada perubahan nanti di mana ya. Kalau dari 5 balik ke 6 balik itu lama. Nanti kita cari solusi-solusinya. Ya, jadi ini bisa dirubah nanti. Yang penting anggota memberikan kepada kami kepercayaan untuk merubah itu. Tapi tetap pemahamannya erat adalah keputusan tertinggi di koperasi. Nggak bisa dia macam mana bisa berulang anggota Pak. Membuat anggota sangat penting sampai akhir. Penutup kesimpulan, sejak KSPPS Belakang Tansi berdiri dan beroperasi, maka kami pengurus dan pengelola berkomitmen bersama untuk mengembangkan KSPPS BMT Belakang Tansi. Dalam perjalanannya kami sangat mengutamakan tertib administrasi dan pendelegasian wewenang. Pada usia yang masih dini kami berusaha membuat KSPPS Belakang Tansi sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat, mengoptimalkan pembiayaan dan mengecilkan tunggakan serta meningkatkan modal. Dengan berdirinya KSPPS Belakang Tansi sangat bermanfaat khususnya kepada anggota dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah Kota Padang dalam mencari dan menjalin hubungan dengan pada investor serta mencari pihak-pihak yang akan bekerjasama dengan KSPPS Belakang Tansi. Kami berharap laporan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama investor dan pemerintah dalam menilai kinerja kami. Kami juga mengharapkan input yang membangun sehingga kami bisa memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anggota yang berbahagia, perlu kita sampaikan di sini apa yang dikatakan oleh yang dibuat ini memang kita selalu adakan tertib administrasi Pak Dinas. Jadi tidak ada pembiayaan tanpa musyawarah, tidak ada pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan. Bapak mungkin dapat kabar di beberapa KJKS sekarang berurusan dengan hukum. Saya kalau ada bermasalah manajer dan keuangan saya mengantarkan ke polisi Pak. Sebab komitmen kami seperti itu. Sebab saya tidak bisa menunggu manajer setiap hari saya punya kegiatan. Makanya beliau wanti-wanti dengan kita. Makanya mendorong untuk mendapatkan sertifikat tidak saya lakukan, tapi mendorong untuk bekerja baik saya lakukan. Jujur. Seterusnya, misalnya ada tingkatan kewenangan. Jika pembiayaan itu di bawah 4 juta, kewenangan full kami berikan kepada manajer. Jika pembiayaan itu di atas, mulai dari 4 juta ke atas, itu harus rapat komite. Kemarin kami rapat bersama orang Jakarta, Pak, Belakang Tansi dicercahnya, dibantai gitu. Masa rapat komite harus ada lurah pula Pak Zul, harus ada pula pengurus, itu kan memperlambat katanya.
bagi saya ini komitmen kita bilang. Bagi saya memang rapat komite itu memang tidak harus Lurah Sapardi, tapi bisa pengurusnya yang lain harus hadir. Jadi sebab Lurah adalah pembina koperasi di kelurahan. Nah, makanya ini juga kemarin kami diperteli satu, katanya berkatasi terlalu rumit dalam komite. Saya akan tetap seperti itu, Pak. Kita libatkan, ya kan. Jadi memang pembagian tugas itu ada. Sebelum ini saya tutup laporan ini, saya ingin menyelipkan tadi karena tidak ada di rancangan kegiatan dibuat oleh manajer tentang keinginan pengurus setiap peminjam itu kita asuransikan. Ini baru bisa, tapi ini ada perbaikan. Kenapa ini kita lakukan? Ada dulu peminjam kita dari daerah lain, anggota itu sangat baik, tertib membayar, tapi malang sakit matu. Mujuh sepanjang hari, malang dia waktu itu meninggal beliau. Sampai sekarang belum bisa proses. Ada juga warga belakang tansi kita 3 orang juga kejadian seperti itu, belum ada prosesnya. Lama-kelamaan kalau ini tidak kita ambil tindakan, koperasi menunggu waktunya untuk out. Makanya mohon pada kesempatan ini saya minta betul anggota memberikan kepercayaan kepada kita. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh SPSC belakang tansi harus kita asuransikan. Itu tidak, keuntungan tidak hanya untuk koperasi tapi juga untuk anggota. Untuk anggota. Misalnya saya meminjam koperasi, meninggal, anak yang akan membayar dengan istri, kan tambah repot. Nah, kalau nanti kita asuransikan, malahan saya hitung pembiayaan kita di belakang tansi kan tidak banyak yang selesai, cuma kecil. Minjam 3 juta, nanti biayanya yang kita terima dari orang itu ada 15 juta, ada saldo lebih akan kita kembalikan kepada pihak almarhumah, pihak almarhum atau ahli bait. Mohon betul ini menjadi catatan oleh anggota supaya ini dapat disetujui, supaya nanti setiap pembiayaan itu menjadi keputusan RAT itu kita asuransikan. Asuransinya telah kita cari yang mau menanggung, tidak hanya meninggal biasa. Bapak tahu enggak, Padang Barat ini zona merah tentang tsunami. Kita tidak mendoakan tsunami datang, kita tidak mendoakan, kita berharap tidak akan pernah ada itu. Tapi tidak banyak asuransi yang mau untuk mengcover itu. Sinarmas mau, makanya setiap pembiayaan nanti kita asuransikan. Kita mohonkan kepada anggota menyetujui rencana kita ini. Saya kira itu laporan ketua dengan seluruh rangkaiannya, laporan tebalnya ada di tangan Ibu, tapi secara keseluruhan telah saya sampaikan secara gamblang. Banyak maaf dengan segala keterbatasan saya. Terima kasih dengan segala kebaikan Ibu. Saya lupa menyampaikan kepada Pak Kades, saya memang bercita-cita Pak KSPPS belakang tansi menjadi banknya orang belakang tansi. Tidak ke BPD mengadunya ke SPPS belakang tansi. Insya Allah ke depan ini menjadi kenyataan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pemeriksaan bidang organisasi dan kelembagaan. A. Anggota dan pengguna jasa KSPPS BMT belakang tansi sampai bulan Desember 2022 berjumlah 222 orang anggota dan pengguna jasa yang pada umumnya berdomisili di wilayah kelurahan belakang tansi. B. Kepengurusan dan kepengelolaan. 1. Susunan pengurus tetap. 2. Susunan pengelola tetap. C. Kinerja dan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas dan kinerja pengurus sudah mengalami peningkatan dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam hal operasional lembaga. 2. Dalam hal kepengelolaan telah banyak hasil yang dicapai dengan beberapa catatan tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang perlu ditingkatkan, terutama tentang penanganan pembiayaan bermasalah dan penambahan jumlah anggota. D. Bidang usaha yang dilaksanakan KSPPS BMT belakang tansi. 1. Simpanan pola syariah dengan produk lainnya belum begitu diminati hanya Tamara yang sudah ada peminatnya, serta ada beberapa anggota yang sedang membutuhkan biaya sehingga menarik Tamara yang ada di KSPPS BMT belakang tansi. 2. Pembiayaan pola syariah dengan produk mudharabah dan mudahbahah sesuai dengan ketentuan komite pembiayaan.
Bidang permodalan. A. Modal. Simpanan pokok khusus. Jumlah 20.865.000. Sumber modal. Modal pendiri KSPPS BMT Bakang Nasi. 2. Simpanan pokok 16.650.000. Sumber modal anggota biasa. 3. Simpanan wajib. Jumlah 75.838.000. Sumber modal simpanan wajib anggota pemerintah Kota Padang dan pemerintah provinsi. 5. Cadangan umum 54.493.963,72. Sumber modal cadangan umum tahun 2022. Jumlah modal. B. Modal luar. 1. Simpanan wadiah 70.768.481,84. Sumber modal simpanan biasa dan SPP. 2. Titipan zakat. Jumlah 4.551.420,95. 3. Dana sosial 406.478.043. 4. Utang software tidak ada. 5. Kewajiban lainnya 40.346.728,17. 6. Titipan hasil yang belum dibayarkan. Jumlah tidak ada. Sumber modal pendapatan hasil yang belum jatuh tempo namun sudah dibayarkan oleh anggota. Jumlah modal luar. Jumlah 116.103.109,39. C. Sisa hasil usaha 15.640.085,01. Pendapatan hasil margin administrasi dan pendapatan lainnya setelah dikurangi biaya operasional. Penggunaan modal kas 15.254.000. Simpanan di BRIS 116.073,69. Simpanan di BTN 22.229.608. Simpanan di Nagari Syariah 86.037.357. Simpoksus dan Simwa di Pos Kopsa Kota Padang 15 juta. Pembiayaan kota 514.149.000. Aktifan tetap dan inventaris kantor 11.772.134. Software 8.500.000. Set deposit form 350.000. Uang jaminan SDB Bank 750.000. Total 674.158.172,69. Kondisi kas pada saat pemeriksaan cukup. Untuk nilai perolehan software pada tahun 2022 akan mulai diamortisasikan. Kesimpulan, pelaksanaan operasional KSPPS BMT Bakang Nasi cukup progresif, khususnya di bidang administrasi dan organisasi. 2. Pelaksanaan akad hanya merubah dan wakilillah sudah sesuai dengan ketentuan. 3. Pelayanan kepada anggota baik. 4. Rentabilitas peraihan laba lebih dari target sebesar 100%. 5. Penanganan pembiayaan bermasalah belum optimal. 6. Jumlah anggota tahun 2022 mengalami penurunan karena keluar dari keanggotaan disebabkan karena pindah. 7.
jumlah tamara pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 16%. Saran-saran berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka disarankan: 1. Perlu ditingkatkan kinerja pengelola, pengurus dan pengawas dan meningkatkan pelayanan kepada anggota. 2. Pelaksanaan akad jual beli dan bagi hasil harap dilakukan dengan seobjektif mungkin sehingga kemungkinan terjadinya akad yang mengandung riba dapat diminimalisir dan dihilangkan. 3. Perlu pengkajian kembali SOP lembaga sehingga akan berpengaruh pada efisiensi, produktivitas dan efektivitas operasional lembaga. 4. Perlu strategi dan sistem yang baik untuk menangani pembiayaan bermasalah. 5. Disarankan adanya pertemuan atau rapat rutin antara pengelola, pengurus dan pengawas sekali 4 bulan untuk evaluasi kinerja masing-masing. Penutup, demikian laporan yang dapat kami susun. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga operasional KSPPS BMT Bekasi sesuai mendapat hidayah dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada 9 Januari 2023, Badan Pengawas. Nama: 1. Bermuli. 2. Dino Islam. 3. Hati-hati. Ditandatangani. Mengetahui pengurus KSPPS BMT Bekasi, Ketua Dr. Andes Zulkifli Aziz. Demikian laporan pengawas KSPPS BMT Bekasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta adat yang sangat kami hormati, setelah kita mendengarkan laporan dari tim pengawas lengkap, menurutnya sangat bagus laporannya, dan ini juga perlu kita sampaikan kepada Pak Kadis, kepada Pak Camat dan Pak Lurah. Di belakang tansi tidak ada gesekan antara pengawas dan pengurus, begitu juga dengan pengelola. Semua berjalan di tugasnya masing-masing. Perlu juga Pak Camat ketahui kehadiran KSPPS bagi lurah di belakang tansi adalah mitra yang saling menguntungkan. Kalau di tempat lain kan antara ketua KSPPS dan lurah saling sikut-menyikut. Kami di belakang tansi tidak, siapapun lurahnya, kami selalu bergandeng tangan. Termasuk dengan Pak Sapardi. Pak Sapardi memberikan tempat seluas-luasnya untuk KSPPS, sebab KSPPS adalah miliknya kelurahan belakang tansi. Terima kasih Pak Lurah dengan segala kebaikan-kebaikannya. Maka kantor KSPPS sekarang ada di kantor Lurah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, semua rangkaian kegiatan pertanggungjawaban telah bisa kita dengar tadi. Kita masuk kepada, kalau tadi itu adalah seremonialnya, sekarang kita masuk kepada pengesahan-pengesahannya. Apakah bisa kita teruskan acara ini kepada pengesahan? Bisa. Sudah menjadi jam. Ya, kita sekarang saja Pak. Nanti kita minta Pak Kadis lagi menutup sebentar saja. Bisa kita lanjut? Jadi sebelum kita lanjut, kita berikan aplaus kepada pengawas. Tolong dengarkan baik-baik tentang pengesahan dari seluruh rangkaian. 1. Berita acara penerimaan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus KSPPS BMT Tansi tahun anggaran 2022 pada hari ini, Senin 30 Januari 2023. Musyawarah menerima mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus belakang tansi tahun anggaran 2022. Pimpinan rapat daerah Zulkifli Aziz ditandatangani, Muklis ditandatangani, anggota siapa anggota mewakili? Tidak boleh pengawasi. Kak, siapa? Dua anggota. Bulis. Anggota ya. Bertandatangan sebagai anggota. Bulis ditandatangani. Disahkan? Sah. Lanjut. Kedua, berita acara penerimaan pengesahan laporan Badan Pengawas KSPPS Belakang Tansi
tahun anggaran 2022 yang dibacakan oleh Pak Permuli tadi. Pada hari ini Senin 30 Januari 2023 musyawarah menerima mengesahkan laporan Badan Pengawas KSPPS BMT Berkantasi anggaran 2022. Padang 30 Januari 2023 rapat musyawarah anggota KSPPS BMT Berkantasi, pimpinan rapat Zulkifli Aziz ditandatangani, sekretaris Muklis ditandatangani, anggota Buklis ditandatangani. Berikut ditandatangani ya. Bisa diterima? Kalau sudah diterima. Ketiga, berita acara pengesahan pembagian SAU. Ini tidak bisa saya bacakan sebetulnya lama, ada acara angka-angkanya. Pembagian SAU di yang bisa saya sampaikan tadi. Pembagian ini ada ketentuannya. Pimpinan rapat Zulkifli Aziz, Muklis sekretaris, anggota. Yes, bisa diterima? Berikutnya, berita acara pengesahan rencana kerja ini yang ke depan. Pendapatan biaya RAPBK KSPPS BMT Berkantasi tahun 2023 pada hari ini Senin 30 Januari 2023 musyawarah menerima dan mengesahkan rencana kerja dalam proyek RK dan rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPBK KSPPS Berkantasi tahun 2023. Padang 30 Januari 2023 rapat musyawarah anggota KSPPS BMT Berkantasi, pimpinan rapat daerah Zulkifli Aziz ditandatangani, sekretaris Muklis ditandatangani, anggota Buklis ditandatangani. Bisa diterima? Berikutnya ini seperti yang saya minta tadi tentang asuransi. Pada hari ini Senin 30 Januari 2023 musyawarah menerima mengesahkan laporan pertanggungjawaban sekaligus menyetujui setiap anggota yang ada pembiayaan di KSPPS Berkantasi kita asuransikan. Pimpinan sidang Zulkifli Aziz, sekretaris Muklis, anggota Buklis. Bisa diterima? Bisa diterima? Saya perlu berikan penjelasan tentang asuransi. Asuransi ini Ibu bagi yang belum paham ya, asuransi ini bukan uang kembali. Ini setelah dipotong, kalau tidak ada kecelakaan dia hilang. Tapi kalau ada kecelakaan di luar dugaan kita akan dapat. Nanti ada penjelasan waktu Ibu melakukan pembiayaan dengan manajer, ya, dengan manajer. Jadi ini kita lakukan betul-betul berhitung kita dengan cermat. Sebab juga ingin melindungi Bapak Ibu sekalian. Jadi penjelasan lengkap nanti sama manajer. Bapak Ibu sekalian, berbagai rangkaian acara telah kita lakukan, pengesahan telah kita lakukan. Maka saya selaku pimpinan sidang sekaligus ketua KSPPS belakang Tansi mohon maaf dengan segala keterbatasan. Semoga di masa-masa datang KSPPS lebih baik. Terima kasih atas kehadiran Pak Kadis. Baru sekali ini Pak Kadis sampai selesai. Tepuk tangan untuk Pak Kadis. Juga terima kasih kepada Pak Camat sampai selesai. Terima kasih Pak Camat. Tangan. Pak Lurah juga demikian. Tapi Pak Lurah tadi sudah selesai. Semoga kerjasama seperti ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya tutup pertemuan ini, sidang ini, dan nanti akan kita serahkan kepada MC untuk penutupan acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat pengesahan dan pembacaan laporan selesai kita lakukan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pengurus KSPPS dan Bapak Pengawas yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2022. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing, dan kepada Bapak Camat dan Bapak Lurah dan Bapak Kadis silakan mengambil tempat kembali Pak, karena acara akan segera kita tutup kembali. Acara kita tutup tentunya acara rapat anggota tahunan ke-12 tahun 2022 KSPPS BMT Berkantasi minta penutupan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang kali ini diwakili oleh Bapak Ade Bagdoni Esos
Beliau adalah pengembangan dari kewirausahaan kepada Bapak untuk menutup acara. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu penghormatan sekali bagi kami di sini. Seperti yang Pak Ketua bilang, memang sampai selesai acara. Terima kasih Pak Ketua. Tolong slide kami buat tadi. Pertanggungjawaban yang bisa tadi. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada pengurus KSPPS Belakang Tangsi Kecamatan Perang Barat yang telah melaksanakan RAT tahun buku 2022 dan rencana kerjanya ke depan di tahun 2023. Ini kami sangat mengapresiasi sekali kepada pengurus, kepada pengelola, kepada pengawas dan semua anggota Koperasi KSPPS Belakang Tangsi. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua, yaitu laporan pertanggungjawabannya, laporan Dewan Pengawas juga, dan pembagian alokasi SHU itu cukup jelas yang sudah ada dalam rincian buku yang ibu-ibu pegang semua, dan juga rencana kerjanya KSPPS Beta tahun 2023. Selanjutnya pembiayaan akan disolusikan ini sangat menolong sekali kepada koperasi kalau semua itu berjalan dengan baik, dan dari 5 poin ini semuanya diterima sah oleh anggota koperasi. Terima kasih sekali. RAT ini berjalan cukup khidmat dan baik. Untuk itu kami pada di penghujung acara ini mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. RAT tahun buku 2022 KSPPS Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat secara resmi kami tutup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Gabungan UMKM Kota Padang yang telah menutup acara kita pada hari ini. Dengan berakhirnya penutupan acara kita pada hari ini, maka berakhir pula acara kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia telah hadir menghadiri acara RAT yang ke-12 tahun buku 2022 KSPPS TMT Belakang Tangsi. Lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.